Halo, ketemu lagi bersama kami di podcast Small Talk, bicara soal tentang smallholder bersama Alwandi Ramdhani dan aku Ega. siapa nih tamu yang istimewa kali ini nih gitu Temanya dulu bang. Temanya apa ya kemarin kita lupa ya Gaya. Temanya panjang banget ya. Bacain aja nih ya. Temanya adalah strategi dan terobosan Kementan untuk sertifikasi ISPO bagi masa depan sawit berkelanjutan Indonesia. Artinya di sini kita akan bicara soal masa depan petani dan sawit dan sertifikasi berkelanjutan. Itu kata kuncinya, gitu kan? Itu kan tema-tema disertasi, ya. Iya benar. Ini panjang banget ini. Skripsi ya? Iya. Skripsi. Oke, kalau begitu gitu kan kita kenalan dulu nih siapa bintang tamu kita. Silakan. Kita kenalan siapa? Halo semuanya. Sahabat-sahabat apa nih? Sahabat-sahabat petani. Sahabat petani. Saya Ratna dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktoratnya Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian. Di sini kita akan bicara soal sawit berkelanjutan, gitu kan? Bagaimana sertifikasi dan masa depan petani berkelanjutan. Apa sih sertifikasi ISPO itu? Singkatannya dulu ya. betul. ISPO, ISPO, Indonesia Sustainable Palm Oil, itu singkatannya. Artinya bagaimana minyak sawit kita atau produk-produknya itu dihasilkan dalam suatu usaha, apakah itu usaha perkebunan, pengolahannya itu sesuai dengan aturan yang berlaku, memperhatikan lingkungan, memperhatikan ketenaga kerjaan, isu-isu sosial dan sebagainya. Jadi pengelolaannya itu dengan baik dan benar lah itu. Kira-kira seperti itu. Jadi sawit itu tidak ada di ruang hampa. Tidak ada di ruang hampa. Sawit kita itu kan memang menjadi mata pencaharian, sumber kalau kita bilang sumber pemberi kerja ya bagi jutaan. Kalau dilihat datanya hampir belasan ya, secara langsung itu sekitar 2,5 juta, secara tidak langsung itu sekitar 12 dan sebagainya gitu. Turunannya, gitu, jadi, pekerjaan turunan dari sawit ini. Iya. Soalnya di sektor yang intinya perkebunannya, hulunya. Jadi yang jomblo-jomblo segeralah jadi petani sawit milenial. Iya. Gitu. Masa depannya cerah, duitnya jelas. ISPO ini menjadi suatu kewajiban Ya, betul. petani gitu kan, karena mau tak mau bahwa konsumen berharap bahwa produk-produknya berkelanjutan. Produk-produk yang dikonsumsi berkelanjutan, sehat bagi dia gitu kan, tidak merusak lingkungan. Kira-kira bagaimana petani harus melaksanakan ISPO ini dan bagaimana pola biar secara petani itu mau sertifikat tapi murah, cepat dan tapi tetap kredibel gitu. Gitu. ISPO ini berlaku untuk perusahaan perkebunan maupun pekebun. Nah, saat ini memang kewajibannya itu baru kepada perusahaan perkebunan gitu. Dan untuk yang pekebun ataupun tadi petani-petani tadi itu kewajibannya itu nanti di 2029. Tapi mulai dari sekarang itu harus dipersiapkan. Iya, betul. Karena sebentar lagi nggak terasa. Dan 40%, sekitar 40% sawit kita itu dikelola memang perusahaan, bukan perusahaan tapi petani swadaya. 40%. 41 malah. Karena memang harus dipersiapkan. Nah, oleh karena itu untuk mempersiapkan pekebun-pekebun plasma maupun pekebun swadaya untuk berispo itu pemerintah itu mempunyai komitmen. Komitmennya itu antara lain membantu atau memfasilitasi dari sisi pembiayaan juga, pendampingan juga. Itu kabar baiknya, pembiayaan dan pendampingan. Ya, kuncinya di sana.
Siap. Jadi bagi rekan-rekan atau sahabat-sahabat petani gitu ya, bukan dihimbau ya, Gak perlu khawatir. nggak perlu khawatir gitu. Tapi memang harus komit dengan ISPO, dengan pelaksana ISPO. Pemerintah membantu. Ada paket untuk fasilitasi pendanaan untuk pertama pemenuhan persyaratannya, kemudian untuk pendampingannya, dan untuk biaya sertifikasinya dan pendidikannya. Jadi semuanya. Jadi melalui anggaran BPDP, melalui APBN juga, walaupun sedikit ya. Kemudian APBD juga ada yang memberikan bantuan itu, dan terlebih dana DBH. DBH yang baru aturannya keluar, Bu. PMK-nya baru keluar, Iya, gitu kan, betul. enak gitu kan. Jadi Iya. nggak infrastruktur melulu ya sekarang Iya. DBH yang keluar, yang terbaru ini ya, Iya. Bu ya. Gitu. Jadi petani bisa akses itu sertifikasi. Bisa. Jadi di DBH itu juga ada tuh detail memang bagaimana bantuan itu ini untuk membantu untuk kelengkapannya. Mulai dari ada kalau persyaratannya namanya STDB, SPPL dan sebagainya. Ada juga PUP di situ, pembinaan usaha perkebunannya untuk perusahaan ya dan sebagainya. Bahasa gininya segera hubungi Kementerian Pertanian Nah, untuk lebih lengkapnya. Nah, untuk bagaimana bisa mengakses gitu. Kalau untuk dana DBH itu bagaimana bisa mengakses dulu ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dulu. Karena pengajuannya lewat pemerintah daerah, kemudian karena dananya memang ditransfer ke pemerintah daerah. Tapi memang pemerintah daerah itu harus membuat rincian anggarannya itu seperti apa untuk pemanfaatan anggarannya. DBH-nya sekarang di aturan yang baru, Iya. gitu kan. Jadi pemerintah daerah akan membuat, oh kami mau melakukan ini. Segeralah rekan-rekan itu tadi Ketuk pintu. paling tidak diketahui dulu kelompoknya, Iya. kegiatannya seperti apa gitu. Memang tadi tuh kan ada pembahasan tentang petani tidak perlu khawatir. Nah, sebenarnya memang apa sih, Bang? Kekhawatirannya. Jadi kalau kekhawatiran petani itu lebih kepada pertama, biayanya mahal mungkin ya. Saya mengeluarkan biaya untuk pemenuhan persyaratan, terus kemudian untuk biaya sertifikasi, Bayar auditor. Nah, gitu kan. dan karena kan setiap 2 tahun sekali tuh ada penilaikan juga, diaudit lagi, gue capek nih gitu. Itu lebih ke kekhawatiran petani. Tapi tadi kata kuncinya, pemerintah itu berkomitmen membantu, memfasilitasi pendanaan dan pendampingan. Apalagi sekarang teman-teman dari NGO mitra pembangunan itu kan banyak yang melakukan pendampingan untuk ini, untuk sertifikasi berkelanjutan ini, sustainable. Apalagi sarjana-sarjana pertanian yang beasiswa LPDP, LPDP, BPDP, banyak ya Bu itu. Itu bisa dikerahkan tuh buat pendampingan petani Bu. Petani pun selalu bertanya gitu kan. Ketika saya sudah dapat ISPO, gitu kan, apa sih feedback dari negara, dari perusahaan ke mereka gitu. Jangan hanya cuma ya udah dapat sertifikat ISPO, sertifikatnya dipajang di kantor, ya sudah selesai gitu kan. Iya. Gitu. Apakah ada mungkin yang kalau bahasanya harga premium gitu kan, lalu akses pasar gitu yang lebih cepat terbuka gitu kan, tanpa harus petani keliling-keliling untuk menjual. Iya, ini saya kembali lagi ke aturan ya. Jadi pemerintah itu memang sudah memikirkan ke arah sana, gitu ya. Bukan, tapi belum kepada memberikan harga premium seperti seperti RSPO lah ya. Bukan seperti itu. Jadi pemerintah itu lebih kepada pemberian insentif itu memprioritaskan bagi kelompok atau pekebun-pekebun yang sudah berispo itu diprioritaskan untuk mendapatkan fasilitasi bantuan dari BPDP. Ya, apakah itu nanti anak-anaknya disekolahkan ya kan, SDM ya, bantuan untuk peningkatan kompetensi dan sebagainya dari SDM, kemudian sarana prasarana,
kemudian bisa untuk PSR-nya, kebunnya diremajakan. Bisa juga kalau ada kelompok-kelompok itu yang mau melakukan riset, ada juga, bisa juga. Jadi kalau buka peraturan nih, baca nih, teman-teman Genset juga kita ajak baca nih aturan Permentan di pasal 80 ya, insentif itu ada diprioritaskan. Jadi pemerintah itu tidak tinggal diam sebetulnya. Termasuk pada mahasiswa-mahasiswa yang mau melakukan penelitian. Iya. Bukan hanya petani ya. Iya. Gitu kan. Tadi kan Ibu bilang bahwa anak-anak petani bisa dapat beasiswa, berarti beban untuk sekolah berkurang. Gitu kan. Petani bisa mengajukan sarpras, minimal pupuk berkurang, gitu kan. Petani bisa mengajukan PSR, minimal kalau buka lahan baru bisa dong, gitu kan. Jadi nggak perlu modal terlalu banyak begitu. Kalau udah sertifikasi syaratnya, begitu. Jadi banyak sebenarnya banyak hal yang bisa jadi insentif walaupun bukan uang cash langsung. Gitu. Insentif itu bukan hanya uang cash kan Bu, gitu kan. Kalau pasar yang RSPO kan sudah terbentuk ya, karena memang dia antara produsen buyers itu ada dalam satu komunitas kan. RSPO itu kan anggota sama itu kan wajib tuh, harus dia beli apa segala macam kan. Nah, kita menuju ke sana sebetulnya kalau kita sudah 50-60% aja dari sawit kita sudah ISPO, bisa kita itu menuju ke sana sebetulnya. Tapi untuk tahapan sekarang yang 40% pekebun kita ini bagaimana nih? Nah, pemerintah sebetulnya komit tadi memberikan insentif seperti itu. Setelah petani ISPO, apakah ini bisa menjadi jalan untuk hilirisasi? Hilirisasinya itu sejauh mana? Pastilah karena kan minimal pabrik CPO mini misalnya. Petani itu kan menghasilkan bahan baku, ya kan? Kalau dia petani itu menjahatkan sudah berispo atau berispo berarti kan bahan bakunya sudah sustainable, ya kan? Nah, dan itu dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan pengolahan kan gitu. Termasuk tadi CPO, pabrik kelapa sawit tadi yang menghasilkan CPO. Nah, berarti kalau misalkan sudah ISPO berarti klaim CPO itu kan udah sustainable tuh. Nah, jalan, kalau dibilang jalan ya pasti gitu. Jadi minimal nggak ancur-ancur amat lah kalau menuju hilirisasi gitu lah jalannya. Ya enggak lah. Kan memang kan kita harus pemerintah dalam hal ini Pak Presiden kan juga menggaungkan hilirisasi. Jadi kita selaku produsen kelapa sawit tidak hanya menjual dalam bentuk CPO, bisa harusnya lebih ke arah hilirnya, nilai tambah turunan-turunannya. Jadi kita tidak hanya mengekspor CPO, tapi kita bisa menggunakannya untuk dalam negeri kita. Minimal banget bisa dipakai di dalam negeri gitu ya Bu ya. Kita harus memperhatikan aspek sustainability tadi supaya nggak hancur. Betul. Supaya tata kelolanya baik, supaya nanti Indonesia tidak tinggal nama sebagai produsen kelapa sawit kan gitu. Nah, kalau melihat kondisi saat ini gitu kan, kalau melihat kemarin kan sudah ada nih para petani yang sudah berispo gitu kan segala macam. Evaluasi dari Kementerian Pertanian apakah tingkat kepatuhannya ini terhadap lingkungan tadi seperti Ibu katakan, terhadap sumber daya manusia yang ikut kerja di kebun gitu kan, baik kesehatan yang terpenuhi, tidak mempekerjakan anak gitu kan, memakai APD gitu kan, udah tertanam sih nggak Bu saat ini, atau memang kita perlu masih ayo gitu kan, ayo kuatkan gitu kan. ISPO ini sebelum 2029 mumpung kita masih bisa nggak terlalu maraton nanti di akhir gitu, pelan-pelan bertahap gitu kan. Kalau untuk perusahaan gitu ya, itu kan ada kalau bahasanya prinsip kriteria indikator. Nah, untuk perusahaan itu rigid memang. Jadi memang dalam melaksanakan
ISPO ini bagi perusahaan-perusahaan perkebunan itu harus patuh pada perundangan, dia harus memperhatikan aspek-aspek tadi lingkungan, ketenaga kerjaan, sosial dan sebagainya itu patuh. Bayangkan ada 49 kriteria, 133 indikator oleh perusahaan itu harus dipenuhi. Wow. Lingkungan harus nggak boleh, jadi harus andal, terus kemudian dia harus patuh terhadap hal-hal, misalkan nggak boleh limbahnya, kemudian ada ujinya sebagaimana dan sebagainya. Termasuk dengan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab tenaga kerjaan. Jadi di situ hak-hak pekerjanya diperhatikan, ya kan? Termasuk hak cuti, termasuk itu hak untuk jaminan sosialnya, gitu. Jadi Genjet bisa kalau kerja di kebun sawit bisa tenggo pulang. Ya, sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Kalau pemerintah memang kan regulasinya gitu ya, ada jam kerja. Masalah dia tenggo itu kan memang kalau memang perusahaan yang membutuhkan ada lembur kan sebagainya kan gitu. Tapi kalau untuk pekebun dalam kelompok ini gitu ya. Nah, karena itu pekebun itu bukan suatu perusahaan gitu ya. Maka untuk kewajiban ketenaga kerjaan ini gitu nggak ya. sesakot. Gitu. Jadi sesakot perusahaan enggak. Jadi tinggal pilih masa iya kerja kok di perusahaan atau di koperasi pekebun. Iya. Masa iya kalau misalkan nih perusahaannya punya bapaknya gitu kan. Nah, terus anaknya kerja. Terus kan misalkan harus kan nggak ada juga formula apa aku bikin surat cuti untuk nggak kerja kan kayak gitu ya. Terus kemudian ya kan gitu ya. Nah, jadi kalau mau nyantai-nyantai sebagai Genjet kerja di koperasinya petani gitu kan. Tapi jangan terlalu nyantai lah. Karena kan memang harus ada syarat dan ketentuan berlaku. Betul. Ya. Ada bintang kecil Bu, ada bintang kecil. Intinya jangan pernah mendiskreditkan lah ya. Betul. Oh kok kerja misalkan apalagi yang sudah sarjana nih, sarjana pertanian dari IPB misalkan, kan banyak tuh BPDP menyekolahkan dari IPB gitu kan, terus malu dia kerja sebagai petani. Gitu Jangan kan. gitu, dia nggak tahu duitnya banyak tuh di situ. Padahal dia bisa menjadi pembawa perubahan. Agen perubahan. Agen perubahan gitu kan, karena dia udah dapat ilmu, tinggal diimplementasikan Iya. untuk sawit berkelanjutan para petani sawit swadaya. Tuh. NGO juga berperan loh, berkolaborasi gitu. Kan salah satunya seperti ini nih, menggaungkan ISPO supaya ISPO itu lebih dikenal oleh anak-anak, kalau anak-anak saya berarti ya, Gen Z itu, supaya mau menjadi petani yang milenial, produktif dan sebagainya. Nah. Jangan malu jadi petani, apalagi jangan petani sawit, jangan malu. Nah Bu, tadi kan ngomong-ngomong soal promosi nih, tadi kan soal promosi ISPO ini, bagaimana ISPO bisa diterima secara di dalam negeri, gitu kan, juga di luar negeri, gitu kan. Bagaimana promosinya, gitu kan, biar ya saya mau berispo karena ada benefit, walaupun bukan tadi seperti Ibu katakan uang cash secara langsung gitu kan, tapi ada benefit lain segala macam. Gimana promosinya gitu dari Kementan ini gitu kan? Sebetulnya kalau promosi secara institusi itu kita kerjasama dengan Kemendak sebetulnya yang punya TUSI ya kan. Jadi nanti yang menjadi corongnya kita untuk keluar negeri, apalagi G2G atau government to government itu lewat Kementerian Luar Negeri, kemudian Kementerian Perdagangan dan sebagainya. Di dalam negeri ini kita minta bantuan ke seluruh stakeholder untuk bisa menggaungkan ISPO ini, termasuk yang diselenggarakan oleh Portfolio. Bagian dari mewacanakan ISPO supaya teman-teman ataupun yang mendengarkan podcast ini ngerti apa sih ISPO itu, yang tadinya nggak tahu ISPO ya paling tidak ISPO itu seperti ini. Sawit itu nggak jahat kok gitu, sawit itu tidak seperti dikampanyekan oleh sebagian orang yang negatif misalnya. Ada kok nilai plusnya juga. Ada nilai plusnya gitu. Bahkan banyak ya Bu. Iya, ya kita tidak menafikan juga ada sebagian yang merambah hutan itu ada.
Dan itulah yang Itu ya. harus itu harus diperbaiki. Nah, itulah yang harus diperbaiki dengan tata kelola ISPO ini gitu. Jadi ISPO ini bukan hanya sekedar kertas bahwa petani lulus berkelanjutan. Enggak lah, pasti ada benefitnya lah. Walaupun secara langsung yang harus harganya lebih tinggi itu mungkin belum seperti itu, tapi yakinlah dengan dia melaksanakan ISPO, dia melaksanakan pertama melaksanakan cara pertanian yang baik, GAP. Betul. Dengan dia melaksanakan GAP, hasilnya tentu meningkat. Produktivitasnya meningkat, dan itu yang kan tadinya 4 jadi 5 ya, misalnya kan. Iya, seperti itu. Terus kemudian dia melaksanakan walaupun manajemen tidak seperti perusahaan, itu akan lebih efektif, lebih tertib administratifnya. Iya. Jadi ISPO ini bisa merubah kelembagaan juga gitu kan. Iya. Jadi yang tadinya mungkin hanya ayo kita panen, jual gitu. Nggak ada pencatatannya misalnya. Sehingga dia nggak tahu apakah bulan ini saya menurun. Mungkin dia tahu menurun, jadi tadinya pendapatan saya 5 juta kok kurang ya, tapi dia nggak tahu kenapa. Dan tidak ada pencatatannya, nggak tahu ini rumah mumpuk gitu kemarin gitu kan. Nah, kalau dengan seperti ini, dengan adanya ISPO dia ketahuan, saya turun kemarin itu karena ini nih penyebabnya. Nah, karena itu saya perbaiki. Ada yang namanya usaha yang berkelanjutan. Jadi continuous improvement, perbaikan. Nah, jadi itu yang evaluasi itu sebetulnya yang diajarkan juga di ISPO ini supaya manajemennya bagus. Walaupun tidak serumit perusahaan, tapi tahu dia kekurangan saya tuh di sini, sehingga saya harus memperbaiki. Gitu kira-kira. Sekarang ini kondisi dunia sedang tidak baik-baik aja. Perang. Selat Hormuz gitu. Harga plastik naik Ya. Harga sawit naik nggak sih, Bu? Naik lah. Tapi kita bersyukur kita punya sawit loh. Bagus dong kalau seperti itu ya. Makanya Pak Mentan sudah menggaungkan kan, Pak Presiden juga bangga kan, kita sebagai produsen sawit terbesar harus bisa memanfaatkan dalam tanda kutip, kita mempunyai sawit yang bisa digunakan tadi untuk bioenergi, biofuel, untuk biodiesel ya. Ini. Kementerian Pertanian itu diamanahkan oleh Pak Presiden juga untuk menghasilkan bahan bakar nabati, bahan bakar dari nabati, ya kan, biobensin sama biodiesel. Nah, biobensin itu dari etanol, gitu. Salah satu atau salah duanya dari tebu, kemudian dari jagung dan dari ubi kayu. Tapi kan kita sekarang bicara sawit. Dulu sudah sawit. Jadi dengan kondisi harga saat ini yang naik, lalu gonjang-ganjing global, solar aman berarti kemungkinan. Saya sih dari biodiesel kan, biosolar. Saya sih optimis ya, kita bisa memanfaatkannya dengan baik untuk bioenergi. Gitu. Komitmen pemerintah itu jelas untuk bisa menggunakan kekuatan kita dari sawit untuk energi. Dan kemudian dalam kerangka itu kita juga harus melakukan tata kelola yang baik supaya nggak aur-auran lah gitu. Itu kan udah ada amanahnya dari regulasi undang-undang nih, itu undang-undang. Nah, hubungannya dengan petani swadaya biar bisa biofuel ini optimal gitu kan. Apa sih Bu yang bisa dilakukan oleh para petani swadaya gitu kan? Gitu kan, jangan sampai kan mau 50% nih, B50 bulan Juni nanti gitu kan, jangan sampai nggak berdampak pada petani swadaya gitu kan Bu. Karena kan petani swadaya itu yang menghasilkan bahan bakunya, ya kan, bahan bakunya itu kan diperoleh
Ya kan perusahaan-perusahaan itu nggak semuanya punya kebun juga kan, bisa pun dia hanya punya mills doang. ada juga yang punya mills doang kan ya. TBS-nya kan dari petani-petani swadaya kan. Kalau ini kembali lagi ke regulasi ya. Kalau regulasi guys, tetap negara ini dibangun oleh regulasi. Jadi di dalam Permentan 33 tahun 2025 bagi perusahaan kelapa sawit mills-nya atau PKS-nya itu diwajibkan diwajibkan 30%-nya itu minimal ya, minimal 30%-nya itu dari TBS yang TBS-nya itu dari kebun yang sudah certified ISPO. Oleh karena itu kalau ada mills yang bahan bakunya itu yang dia misalkan dari dia punya kebun cuma 20% misalkan, maka sisanya itu dia kan harus ambil dari petani-petani. Berarti mills-mill yang nanti memasok biofuel wajib ngambil 30%-nya yang punya petani terutama yang udah ISPO. Iya, kalau yang udah sertifikat ISPO ya. Jadi kalau dia mau klaim bahwa berkelanjutan, CPO saya ini sustainable, maka itu dia tadi 30% TBS paling minimal. Dan setiap tahunnya itu harus meningkat. Itu nanti mendorong. Nah itu nanti akan terdorong pekebun-pekebun kita itu diambil TBS-nya oleh mills-mills itu dalam kerangka tadi ISPO tadi. Jadi dia kalau tidak bisa mempertahankan TBS-nya itu dari kebun yang bersertified ISPO, dia bisa dibekukan. Bisa dibekukan itunya sertifikasinya, sertifikatnya gitu. Berarti benar nih Bang. Berarti untuk para petani swadaya yang punya sertifikat ISPO, RSPO semakin banyak juga ke kontribusi ke negara. Terus nilai plusnya juga menguntungkan juga untuk para petani gitu ya Bang ya. Gitu Bu? Iya. Jadi udah ada kesimpulannya nih tadi sebenarnya gitu kan Bu. Ega udah menyimpulkan bahwa sertifikasi ISPO ini bukan ada di ruang kosong gitu kan. Sertifikasi ISPO ini ada benefit-benefit yang bisa diambil oleh petani. Tadi Ibu udah menjelaskan ada dana-dana BPDP yang bisa diasket, ada dana DBH yang bisa diasket, ada APBN untuk peningkatan kapasitas, ada APBN untuk peningkatan kelembagaan, dan semuanya silakan hubungi Kementerian Pertanian Direktorat Perkebunan. Direktorat Jenderal Perkebunan. Silakan hubungi kita. Sampai jumpa lagi di podcast yang berikutnya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan Bu Ratna ya Bu. Jangan kapok ya Bu. Terima kasih. Gitu. Terima kasih ya semuanya ya. Banyak banget insight-nya. Ketemu lagi di podcast Small Talk, bicara soal Smallholder. Bye bye.